Mohamed Salah jadi pemain tersubur keempat dalam sejarah Liverpool. 2 gol yang dicetak oleh Mohamed Salah ke gawang Tottenham Hotspur telah mengantarkannya ke posisi keempat dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liverpool. Dengan 2 gol tersebut, Salah turut berkontribusi dalam kemenangan telak Liverpool dengan skor 6-3. Dengan tambahan 2 gol itu, Salah kini telah mengumpulkan total 229 gol, berhasil melewati rekor Billy Liddell yang mencetak 228 gol antara tahun 1938 hingga 1961. Untuk bisa merangsek ke dalam 3 besar, Salah masih memerlukan 13 gol lagi untuk melampaui catatan Gordon Hudson, yang selama bermain di Liverpool dari tahun 1925 hingga 1936 berhasil mencetak 241 gol. Namun, untuk mengejar pencapaian Roger Hunt, apalagi Ian Rush, tantangan bagi Salah cukup berat. Mengingat usianya yang kini 32 tahun dan kontraknya yang akan berakhir di akhir musim ini, peluangnya semakin menyusut. Jika kontrak Salah diperpanjang, mungkin hanya rekor gol Roger Hunt yang masih dalam jangkauan untuk dikejar oleh Mohamed Salah. Jay Itzes tampil solid bawa Venezia kalahkan Cagliari. Jay Itzes menunjukkan penampilan yang mengesankan saat membawa Venezia meraih kemenangan 2-1 atas Cagliari. Kapten timnas Indonesia ini menjadi bintang lapangan dengan catatan sapuan terbanyak dalam pertandingan tersebut. Dengan hasil ini, Venezia berhasil melesat ke posisi ke-19 dengan mengoleksi 13 poin, hanya terpaut 2 angka dari Hellas Verona yang kini menghuni zona aman degradasi di posisi ke-17. Menurut laporan dari Hotspur, Itzes mencatatkan 8 sapuan, 1 intersepsi, dan 1 tackle yang sukses. Ia juga berhasil memenangkan 4 dari 7 duel udara yang dilakoni. Catatan 8 sapuan tersebut menjadikannya sebagai pemain paling banyak melakukan sapuan di pertandingan ini. Peran Itzes di lini belakang Venezia memang sangat vital. Ia telah tampil sebagai starter sebanyak 14 kali dan hanya absen 2 kali di Serie A musim ini, serta turut menyumbang 1 gol untuk timnya. Bekuk Monza, Thiago Motta semeringah Juventus kembali ke jalur kemenangan. Thiago Motta tampak senang dengan hasil yang diraih Juventus setelah mengalahkan AC Monza, namun ia mengakui bahwa seharusnya pertandingan itu bisa dituntaskan lebih cepat. Setelah laga berakhir, Motta menyampaikan sedikit kekecewaannya mengenai timnya yang tidak mampu menutup pertandingan dengan baik. Ia mencatat bahwa Monza terlihat cukup berbahaya dengan strategi serangan balik yang mereka terapkan. Kami selalu kesulitan menghadapi tim-tim yang bertahan dan melakukan serangan balik. Kami harusnya bisa membunuh pertandingan lebih cepat. Ini adalah bagian dari proses pertumbuhan, mengambil resiko ekstra melawan tim-tim ini dan berpotensi melakukan serangan balik, kata Motta. Motta memuji pemain sayap Gonzalez atas kemampuannya yang serba bisa setelah ia bermain di posisi yang tepat di belakang penyerang Dusan Vlahovic. Setelah Arsenal, giliran Chelsea tak bisa tembus parkir bus Everton. Taktik parkir bus yang diterapkan Everton kembali menjadi penghalang bagi tim-tim elit Liga Inggris. Setelah menahan Arsenal, kini Chelsea pun harus puas bermain imbang 0-0. Pertandingan Everton melawan Chelsea berakhir tanpa gol di Goodison Park pada malam Minggu. Meskipun Chelsea memberikan tekanan, mereka tak mampu mencetak gol berkat kokohnya pertahanan The Toffees. Strategi defensif yang diterapkan manajer Everton, Sean Dyche, terbukti efektif dalam laga ini. Hasil imbang ini menghambat usaha Chelsea untuk menyalip Liverpool dari posisi teratas klasemen. Tim asuhan Enzo Maresca kini berada di peringkat kedua dengan 35 poin. Ini adalah kali kedua secara beruntun Everton menjadi penghalang bagi tim-tim papan atas. Pekan lalu, taktik parkir bus mereka juga berhasil menahan Arsenal di Emirates Stadium. Tottenham tidak akan memenangkan trofi apapun dengan taktik Ange Postecoglou. Jamie Redknapp, mantan pesepak bola dan pengamat yang tajam, mengungkapkan pendapatnya bahwa strategi menyerang yang diterapkan Ange Postecoglou belum cukup kokoh untuk meraih trofi, terutama di ajang bergengsi seperti Premier League. Redknapp menyoroti bahwa meski taktik menyerang yang agresif dari Postecoglou mampu menghasilkan banyak gol, timnya juga seringkali terjebak dalam situasi kebobolan yang berbahaya. Dia menambahkan bahwa meskipun bermain dengan gaya menyerang itu menarik, sebuah tim harus tetap menghargai pentingnya pertahanan dalam setiap pertandingan. Redknapp merasa bahwa Postecoglou perlu melakukan penyesuaian dalam pendekatannya, terutama di tengah krisis cedera yang melanda tim. Dia juga mencermati perjalanan karir Postecoglou yang luar biasa, dari Australia hingga akhirnya menapaki tangga pelatihan di Premier League. Bungkam Tottenham dengan skor telak, Arne Slot puji habis-habisan performa Liverpool.
Arne Slot percaya bahwa Liverpool telah melakoni segalanya dengan sempurna selama 1 jam pertama dalam sebuah pertarungan yang luar biasa, di mana mereka berhasil mengalahkan Tottenham dengan skor yang meyakinkan. Liverpool meraih kemenangan telak atas Tottenham dalam lanjutan Premier League 2024-25. Bertanding di Tottenham Hotspur Stadium pada malam Minggu, 22 Desember 2024, mereka mencetak 6 gol berbanding 3. Penampilan tim asuhan Slot sungguh mengesankan, dengan total gol yang diharapkan, XG, mencapai 4,6, yang merupakan angka tertinggi kedua yang pernah tercatat dalam laga tandang di Premier League. Itu adalah pertandingan yang spektakuler untuk ditonton, kata Slot. Selama 60 menit, kami melakukan semua yang harus kami lakukan. Kami merasa nyaman dan bagus dengan bola, tetapi yang utama adalah kami bekerja sangat keras. Kalau nego kontrak baru di MU gagal, Harry Maguire bisa reuni dengan Scott McTominay di Napoli. Raksasa Serie A, Napoli, dikabarkan tengah melirik kesempatan untuk merekrut bek Manchester United, Harry Maguire, secara gratis pada musim panas 2025 mendatang. Apabila opsi perpanjangan kontrak 1 tahun untuk pemain berusia 31 tahun tersebut tidak diaktifkan, Maguire berpotensi meninggalkan Old Trafford tanpa biaya di akhir musim. Bek tengah ini juga memiliki hak untuk memulai negosiasi prakontrak dengan klub luar negeri pada Januari 2025. Menurut laporan dari The Athletic yang disampaikan oleh The Mirror, pelatih Napoli, Antonio Conte, yang sudah mengenal kemampuan Maguire dari pengalamannya di Premier League, mendukung rencana untuk mendatangkan pemain tersebut ke Italia tanpa biaya. Meskipun Maguire mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem 4 bek, ia menunjukkan performa yang lebih baik sebagai bek tengah dalam formasi 3 pemain. Langkah ini bisa memberikan kesempatan bagi Maguire untuk merenungkan masa depannya sambil berjuang merebut tempat di tim utama Amorim. Di sisi lain, bergabung dengan Napoli bisa menjadi pilihan menarik jika tawaran tersebut sejalan dengan ambisi karirnya. Barcelona urung rekrut Alejandro Garnacho pada bursa transfer Januari, ada apa gerangan? Berita transfer terbaru datang dari Barcelona. Klub raksasa ini baru saja menutup peluang untuk merekrut winger muda Manchester United, Alejandro Garnacho, pada bursa transfer Januari mendatang. Namun, laporan yang beredar menyebutkan bahwa Barcelona, yang merupakan salah satu peminat Garnacho, telah menolak kesempatan untuk mendatangkan pemain berusia 20 tahun itu ke La Liga. Meski memulai musim ini dengan baik, tim asal Spanyol tersebut harus merelakan posisi teratas klasemen setelah mengalami kekalahan beruntun dari Leganes dan Atletico Madrid. Ketika Hansi Flick mempertimbangkan untuk memperkuat timnya di bulan Januari, pelatih asal Jerman tersebut tidak tertarik untuk merekrut Garnacho, karena ia merasa bahwa kemampuan dan mentalitas pemain muda itu tidak sejalan dengan filosofi klub Catalunya. Masa adaptasi Mbappe sudah selesai. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, sepertinya sedang mengirimkan sinyal kepada klub-klub pesaing. Ancelotti menegaskan bahwa masa penyesuaian Kylian Mbappe telah berakhir. Bintang sepak bola Prancis ini tiba di Madrid dengan harapan yang tinggi, setelah mengukir namanya selama 7 tahun bersama Paris Saint-Germain. Namun, perjalanan awal Mbappe di Los Blancos tidak berjalan mulus. Sejauh ini, Kylian Mbappe baru mencetak 13 gol dalam 23 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Meskipun demikian, dalam beberapa waktu terakhir, juara Piala Dunia 2018 ini mulai menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 5 gol dalam 6 laga terakhir. Mbappe kembali dari cedera hamstring dan langsung berkontribusi dengan 1 gol dalam kemenangan 3-0 Real Madrid atas Pachuca, yang mengantarkan mereka meraih Piala Interkontinental. Arsenal harus konsisten. Arsenal diharapkan untuk menunjukkan performa yang lebih stabil agar dapat meraih trofi juara. Musim ini, The Gunners sudah mengalami 2 kekalahan di Liga Inggris. Pada pekan ini, Arsenal berhasil meraih kemenangan gemilang dengan skor 5-1 melawan Crystal Palace. Namun, mantan pemain mereka, Paul Merson, tetap melontarkan kritik. Ia menekankan pentingnya tim yang dilatih Mikel Arteta untuk lebih konsisten dalam penampilannya. Arsenal butuh konsistensi. Mereka membutuhkan konsistensi yang tak mereka miliki belakangan ini, kata Merson di BBC. Mereka harus kejam dan mengalahkan lawan, kata dia menegaskan. Arsenal mengalami 2 kali kemunduran di Liga Inggris, dengan Newcastle United dan Bournemouth yang berhasil menjatuhkan tim asal London Utara tersebut. Di musim Liga Inggris sebelumnya, Arsenal harus menelan 5 kekalahan sepanjang musim. Mereka gagal bersaing dengan Manchester City dalam perburuan gelar juara Liga Inggris.